Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya murid-murid Bapak semuanya? Apakah masih dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Apakah sudah siap untuk menerima pelajaran pada siang hari ini? Siap, Pak. Baik, sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran pada hari ini, Bapak minta kepada salah satu siswa di kelas ini untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Kepada Yufran dipersilakan. Baiklah. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yufran. Selanjutnya sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran, Bapak ingin mengabsen anak-anak Bapak terlebih dahulu. Yang kepanggil namanya silakan diacungkan tangannya ya. Baik, Yufran Tama. Hadir, Pak. Winda Koliza. Febri Safitri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Della Sukma Maisa. Hadir, Pak. Marisa Ulfa. Hadir, Pak. Buda Yastin. Nursya Eda. Selviri Rifatria. Hadir, Pak. Baik, terima kasih anak-anak Bapak pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Selanjutnya, mari kita masuk kepada proses pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Bapak mau tahu dulu, ada yang tahu apa itu menu? Coba saya jawab, Pak. Silakan, Yufran. Kalau menu, kalau menurut saya, Pak, itu macam-macam makanan, Pak. Macam makanan. Yang lain? Saya, Pak. Titin, silakan. Menurut pendapat saya, menu adalah sebuah catatan jenis-jenis makanan yang ditulis dalam satu set menu dalam satu kertas. Ya, baik. Jawaban dari Yufran dan Titin sudah baik. Langsung saja kita masuk kepada indikator atau apa saja yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada pengertian menu. Yang kedua ada fungsi menu. Yang ketiga macam-macam menu. Yang keempat komposisi menu. Dan yang kelima itu ada giliran menu dan prinsip-prinsip penyusunan menu. Langsung saja Bapak bacakan pengertian menu itu. Menu ini berasal dari bahasa Prancis yang yaitu le menu, yang berarti daftar makanan yang disajikan kepada tamu di ruang makan. Dalam lingkungan rumah tangga, menu diartikan sebagai susunan makanan atau hidangan tertentu. Oleh orang Inggris, menu disebut juga bill of fare. Menu adalah pedoman bagi yang menyiapkan makanan atau hidangan, bahkan merupakan penentu bagi mereka yang menikmatinya karena akan tergambar tentang apa dan bagaimana makanan tersebut dibuat. Jadi anak-anak Bapak udah mengerti apa itu menu kan? Sudah, Pak. Ada yang tahu nggak sejarah menu ini? Tidak, Pak.
Kalau tidak, Tidak. biar Bapak jelaskan sedikit tentang sejarah menu yang Bapak tahu. Pada masa sebelum abad ke-18, daftar makanan yang ditulis sederhana biasanya dipajang pada pintu restoran. Daftar makanan yang singkat itu disebut escriteo. Beberapa saat kemudian, daftar makanan tersebut berpindah tempat dari luar ke dalam restoran dan dipanjangkan di atas meja makan. Ada kalanya, masing-masing tamu pengunjung restoran disediakan satu lembar daftar makanan untuk memudahkan memilih makanan yang sesuai dengan selera makan mereka masing-masing. Restoran sebagai tempat makan kemudian makin populer dan variasi makanan yang dicantumkan pada daftar tersebut makin lama makin banyak. Daftar makanan ini kemudian dikenal dengan nama menu atau daftar makanan yang disajikan pada saat kita berpergian ke restoran, kafe, atau sejenisnya. Pasti anak-anak Bapak yang pecinta kafe, restoran udah sering melihat menu yang ada di meja-meja di restoran tersebut. Sudah, Pak. Cuma Pak izin bertanya, Pak. Ya, Ifran. Kalau misalkan dalam desain menu itu yang pernah saya lihat tuh beda-beda kan, Pak. Ada yang hanya kertas selembar, kemudian ada juga yang tebal buku, Pak. Apakah ada ketentuannya seperti itu dalam membuat daftar menu itu, Pak? Baik, Bapak coba jawab pertanyaan dari Yufran. Setahu Bapak, menu itu nanti ada pembagiannya. Nanti kita belajar juga, itu ada tabel do dan à la carte. Kalau tabel do ini, itu susunan menu dari awal makan, sarapan, bukan sarapan. Dari makanan pembuka sampai makanan penutup itu udah disatukan. Tapi kalau à la carte, itu cuma satu-satu menu. Iya, Pak. Sudah mengerti? Mengerti, Pak. Paham, Pak. Terima kasih. Kita lanjut kepada indikator yang kedua, yaitu fungsi menu. Di sini fungsi menu terbagi atas dua, yaitu bagi perusahaan dan untuk pedoman kerja. Bagi perusahaan, menu ini berfungsi sebagai media komunikasi antara pihak tamu dengan pihak perusahaan dengan menyantumkan nama makanan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh tamu. Yang kedua, sebagai media promosi dengan menyantumkan fasilitas yang ada di tempat tersebut seperti hotel, restoran, kafe, dan lain-lain. Selanjutnya, makanan daerah dan favorit dan mempromosikan tempat atau restoran tersebut luar seperti bir bintang, rokok, dan lain-lain. Selanjutnya untuk pedoman kerja itu ada 3 segi, yaitu yang pertama dari kitchen. Dari kitchen ini fungsinya sebagai sumber informasi tentang bahan makanan. Yang kedua, memberi informasi tentang peralatan pengolahan. Yang ketiga, menu digunakan untuk pembagian tugas menyusun struktur organisasi dapur. Itu untuk kitchen. Selanjutnya untuk restoran, sumber informasi untuk menyiapkan peralatan penyajian makanan dan sumber informasi bagi pramusaji tentang produk yang ditawarkan. Selanjutnya untuk customer, sumber informasi tentang makanan yang dapat dipesan pada restoran tersebut meliputi jenis makanan, harga dari masing-masing makanan tersebut. Seperti kita akan memesan nasi goreng, mie goreng, itu udah ada tertera harganya di sana. Apakah dari fungsi menu ini anak-anak Bapak ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Saya, Pak. Ya, Ifran.
kalau kan fungsi menu tadi Bapak jelaskan sebagai media komunikasi. Ya. Misalkan kan di restoran itu kadang ada menunya kan Pak, itu berbahasa Inggris Pak atau tidak mengerti gitu. Bagaimana bisa berkomunikasi jika konsumennya nggak mengerti bahasa Inggris Pak? Apakah diajarkan atau ditunjuki oleh pelayannya gitu Pak? Menurut yang sudah Bapak ketahui dan sudah Bapak rasakan juga pada saat di restoran, jika menunya itu bahasa Inggris, nanti jikalau tamu tidak mengerti dengan apa yang ada pada kertas menu tersebut, maka konsumen bisa menanyakan langsung kepada pelayan atau penyaji di restoran tersebut. Baik Pak. Ada yang ingin bertanya? Izin Pak, Ya, silakan. maaf saya tidak mau bertanya, tapi saya ingin menjawab pertanyaan dari Yufran tadi. Ya, silakan dipersilakan Febri. Untuk menu tuh biasanya kalau dalam bahasa asing ataupun bahasa daerah itu sendiri biasanya akan ada menu yang ditampilkan juga gambar makanan itu sendiri di sampingnya. Jadi untuk orang-orang yang tidak paham dengan bahasa itu sendiri akan tahu bagaimana bentuk menu itu dari gambar yang ditampilkan. Ya, benar sekali Febri. Jadi sebelum orang itu membuat menu, pasti sudah direncanakan bagaimana sisi positif dan negatifnya jikalau tidak ada bahasa yang dimengerti. Baik Pak. Jadi disediakan gambarnya gitu ya Pak? Ya. Baik Pak. Saya paham Pak. Apakah yang lain ada yang ingin ditanyakan? Bapak rasa tidak ada. Kita lanjut kepada slide selanjutnya, itu ada macam-macam menu. Dari slide yang anak-anak Bapak lihat, siapa yang bisa menjelaskan apa itu breakfast menu? Pak, saya tolong coba jawab Pak. Silakan Yufran. Breakfast menu tuh kalau menurut saya Pak, makanan pokok Pak, atau makanan yang kita konsumsi yang langsung ke pokoknya gitu Pak. Itu aja Yufran. Baik, sedikit Bapak jelaskan mengenai macam-macam menu ini. Yang pertama itu breakfast menu. Yang dimaksud dengan breakfast menu ini yaitu menu-menu yang digunakan atau yang dimakan orang atau konsumen pada saat makan pagi. Dari makan pagi ini ada beberapa jenis makanan. Yang pertama itu buah atau jus buah, seperti jus jeruk atau orange juice, pineapple juice, tomato juice, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada olahan dari telur seperti omelet, scramble egg, boiled egg, atau poached egg. Yang dimaksud dengan soft boiled egg ini yaitu telur setengah matang yang dimasak itu lebih kurang 3-4 menit. Sedangkan yang dimaksud dengan cooling egg yaitu telurnya ini cuma disiram dengan air panas. Selanjutnya itu ada dari olahan daging seperti ham, bacon,
smoke beef, burger beef, dan cornet. Dari bakery atau rotinya juga ada seperti toast bread, sweet bread, roll bread, burger bread, dan onion bread. Selanjutnya, breakfast menu ini dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu continental breakfast. Di sini continental breakfast ini menunya mulai dari fruit atau jus, buah atau jus tadi, terus ada roti dan makanan pokok. Selanjutnya American breakfast. Yang pertama itu ada fruit or juice. Yang kedua bread and fresh fat. Yang ketiga egg dishes. Yang keempat meat dan yang kelima beef eggs. Selanjutnya ada English breakfast. Yang pertama fruit juice, bread, egg dishes, meat, cereal, dan egg. Dan breakfast Indonesia itu kita biasanya di Indonesia kan cuma langsung makan nasi, tapi di materi kali ini itu kalau Indonesian breakfast itu ada fruit atau buah dengan jusnya. Selanjutnya ada nasi atau bubur, telur, daging atau ayam-ayaman atau unggas. Selanjutnya ada kerupuk, acar, dan sambal, dan beef eggs. Apakah dari menu-menu breakfast tadi anak murid Bapak sudah mengerti? Mengerti, Pak. Kalau misalkan kan di daerah kita, kalau kan ada roti bakar menunya tuh kan, Pak. Itu bisa masuk breakfast juga tuh, Pak. Kalau kan ada roti bakar tuh, Pak. Ya, kalau di hotel-hotel itu kan biasanya rotinya cuma ditaruh di sana, cuma dikasih butter. Tapi sebagian hotel juga ada roti bakarnya atau olahan roti seperti toast bread atau onion bread. Selanjutnya kita masuk kepada brunch menu. Siapa sini yang tahu apa itu brunch menu? Pak, satu lagi, Pak. Ya. Kalau roti hamburger tuh bisa masuk breakfast atau masuk makanan pokok juga tuh, Pak? Atau yang roti kayak hamburger tuh, Pak? Kan dari sana ada sayurnya, kemudian ada dagingnya, kemudian ada telur. Ya, itu juga masuk kepada breakfast. Tadi di American breakfast itu biasanya orang makan atau breakfast dengan roti burger bread dengan tambahan seperti ham atau meat, terus sayur-sayuran. Apakah Yufran sudah mengerti? Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada brunch menu, Bapak tanya Yufran, apakah Yufran sudah mengerti? Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada brunch menu. Brunch menu ini yaitu gabungan dari breakfast menu dengan lunch menu. Jadi, kombinasi antara menu breakfast dan menu lunch kombinasinya lebih erat dari menu breakfast. Jadi makanannya mungkin cuma makanan selingan, seperti goreng-gorengan.
Selanjutnya kita masuk kepada lunch menu. Lunch menu ini yaitu menu hidangan makan siang yang mempunyai susunan hidangan yang berbeda dengan menu hidangan makan pagi. Pada menu makan siang dihidangkan appetizer, sup, main course, dan dessert. Menu makan siang ini terdiri dari 3 course, 4 course, atau lebih. Identifikasi makanan berdasarkan menu lunch adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi appetizer. Di sini appetizer itu yang dimaksud dengan appetizer itu yaitu makanan pembuka dingin atau panas yang terdiri dari salad, kanape, sup atau lain sejenisnya. Selanjutnya ada sup. Sup. Pak, Ya. sebenarnya Pak, suara Bapak terputus-putus, Pak. Ya, tunggu sebentar. Apakah masih terputus? Agak masih kurang jelas, Pak. Sebentar. Apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Kita lanjut kepada sup. Tadi sup di sini termasuk hidangan pembuka panas. Jenis hidangan sup didasarkan pada klasifikasinya. Di sini terbagi atas 3, yaitu yang pertama sup jernih. Sup jernih atau tin soup seperti vegetable soup dan consomme soup. Mungkin anak-anak Bapak sudah belajar pembuatan sup jernih atau tin soup seperti vegetable soup dan consomme soup di kontinental makanan. Proses pengolahan makanan kontinental. Selanjutnya itu ada sup kental atau thick soup seperti cream soup dan chowder atau bubur seperti sup jagung, sup wortel, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk kepada main course. Main course ini terdiri dari 2 komponen, yaitu main dish atau hidangan utama, side dish atau hidangan pendamping. Jadi untuk side dish ini dibagi juga antara 2, yaitu vegetable dan bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat seperti kentang, nasi, dan pasta. Selanjutnya, makanan yang dimakan pada lunch ini yang terakhir itu ada dessert atau makanan penutup. Terdiri dari 2 makanan, yaitu cool dessert dan hot dessert. Makanan yang biasa digunakan itu kalau kita makanan penutup ini, kalau olahan egg itu biasanya krim karamel. Kalau gelatin itu seperti puding-pudingan. Dan flour atau yang biasa kita makan seperti cake dengan berbagai jenisnya. Selanjutnya kita masuk kepada tea time menu. Tea time dimaksudkan sebagai waktu makan selingan yang dilakukan pada kurun waktu di antara makan siang dan makan malam. Menu untuk tea time ini ada yang tahu nggak? Coba saya, Pak. Ya, silakan Yusran. Kalau mungkin seperti jenis-jenis teh atau minuman-minuman kopi gitu termasuk, Pak. Ya, Kiranya, itu juga termasuk kepada tea time menu seperti coffee or tea. Tapi sebelumnya itu ada sandwich. Nah, itu kita bisa gunakan pada makanan penyelah sebelum kita makan malam. Sandwich, kanape, salad, ice cream, dan lain sebagainya.
Ya Pak. Berarti tidak hanya teh saja gitu ya Pak. Pak. Ada juga makanannya gitu ya. Seperti sandwich. Baik Pak. Siapa Pak? Selanjutnya kita masuk kepada dinner menu. Dinner menu ini kita udah biasa dengar itu yaitu makan malam. Makan malam dan menu makan siang pada hakikatnya hampir sama kan? Ada kalanya menu makan malam disusun lebih lengkap dan lebih berat daripada menu makan siang. Tapi kita di Indonesia kadang makan siang dengan makan malam itu hampir aja sama kan? Ya sama Pak. Ya. Sama. Porsinya juga sama Pak. Ya. Jadi mungkin nggak terlalu jauh bedanya antara makanan siang dengan makan malam. Selanjutnya kita masuk kepada yang macam-macam menu yang selanjutnya. Yang terakhir itu ada super menu. Super menu ini kita yaitu makan tengah malam. Makan tengah malam, menu untuk hidangan larut malam lebih sederhana di sini. Kita gunakan lebih sederhana dan lebih ringan daripada menu makan siang maupun makan malam. Contoh makanan yang disajikan untuk menu larut malam ini seperti makanan tea time menu tadi ada sandwich, ham atau goldfish dan lain-lain, steak, hamburger dan lain sebagainya. Apakah dari macam-macam menu ini anak-anak Bapak sudah mengerti? Paham Pak, saya paham dari penjelasan Bapak tadi. Oh ya Pak, saya ingin bertanya Pak, berdasarkan kata orang-orang Pak, kalau kita makan malam itu gemuk atau apa, benar tuh enggak Pak? Atau karena susunan menunya itu Pak yang salah? Ya, Bapak juga nggak tahu, tapi orang juga bilang kalau makan malam itu membuat badan tambah besar. Tapi itu tergantung dari kita sendiri-sendiri lagi. Gimana kita mengatur pola makan kita supaya badan kita tetap ideal seperti yang kita inginkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita lanjut kepada materi selanjutnya yaitu komposisi menu. Di sini komposisi menu itu terbagi atas 3. Yang pertama menu 6 hidangan. Dinamakan menu 6 hidangan, padahal yang di sini cuma ada 5 jenis menu karena hot dan cool ini dihitung satu-satu. Jadi di menu 6 hidangan ini ada cool dan hot appetizer. Di sini ada makanan pembuka panas dan dingin seperti yang sudah Bapak jelaskan di macam-macam menu tadi. Ada sup, main course, dessert dan beverage. Selanjutnya menu 4 hidangan itu ada appetizer, sup, main course dan dessert. Dan menu 3 hidangan itu ada appetizer atau sup, main course, dan dessert. Sampai di sini apakah murid-murid Bapak paham mengenai komposisi menu? Paham Pak. Saya mau bertanya Pak. Ya, kepada Eda. Ya, apa yang membedakan menu hidangan 5 antara 1, 2, 3 menu itu Pak? Kenapa disebut sebagai menu menu 6 hidangan gitu sampai yang menu 3 hidangan? Apa perbedaan dari ketiganya Pak? Perbedaan dari ketiga jenis komposisi menu ini, kalau kan udah bisa dilihat, kalau menu yang 6 hidangan itu kita ada tambahan seperti beverage. Sedangkan itu apakah waktu makannya beda-beda Pak? Apa? Apakah waktu makannya itu berbeda-beda? Enggak, ini tergantung jenis menu apa yang kita gunakan pada saat kita makan. Jadi kalau kita makan komposisi menu yang
menu 6 hidangan, jadi kita pasti memilih makanan yang ada makanan pembuka dingin, panas, sup, main course, dessert, dan bifurek. Nah, jadi sebelum kalau kita di Indonesia kan pasti biasanya kita cuma makan makanan pembuka itu cuma satu-satu orang. Nggak semua orang mengaplikasikan ke dalam pola makannya sehari-hari. Palingan cuma langsung main course makanan berat kan. Terus nanti palingan dessertnya cuma makan pisang atau kue-kuean. Iya, Pak. Pak, boleh saya bertanya lagi, Pak? Ya, Yufran. Kan di situ ada cold, hot, dan appetizer, Pak. Maksud cold dan hot appetizer itu maksudnya ada yang dingin atau yang panas gitu, Pak? Atau contoh? Jadi yang dimaksud dengan cold dan hot appetizer di sini, kalau kita menginginkan makanan pembuka kita itu dingin, kita bisa pilih cold appetizer seperti sandwich dan lain-lain. Jadi kalau kita ingin yang hot, kita bisa pesan yang panas. Yang panas itu. Baik, Pak. Saya paham, Pak. Ulfa, apakah mengerti? Paham, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada giliran menu. Di sini siapa yang tahu apa itu static menu? Nggak tahu, Pak. Jadi kita langsung saja biar Bapak jelaskan ya. Static menu ini yaitu penggantian dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi menu yang kita buat biasanya di restoran itu kita ganti selama 1 kali 6 bulan. Dan biasanya menu telah disusun dari berbagai macam pilihan sehingga mampu bertahan sampai 6 bulan bahkan lebih. Contohnya yang Yufran tanya tadi, ada menu yang satu lembar aja dan ada yang banyak seperti itu. Jadi contohnya itu ada a la carte menu. A la carte menu ini kalau biasanya orang di cafe itu atau restoran itu selalu memperbarui menu-menunya. Jadi setiap 1 kali 6 bulan dia pasti mengganti jenis-jenis menu atau nama-nama menu pada restorannya tersebut supaya orang lebih banyak lagi datang kepada restorannya. Selanjutnya ada cycle menu. Cycle menu ini yaitu perubahan dan pergantiannya 1 minggu sekali. Atau mungkin setiap hari itu bisa berubah. Dan biasanya hanya terdiri dari 1 atau 2 macam pilihan menu. Cycle menu ini disebut juga spesial menu. Jadi mungkin menu spesialnya diganti-ganti per hari. Jadi bukan semuanya itu dikeluarkan langsung. Pak, boleh tanya, Pak? Ya. Kalau misalkan kalau di restoran, Pak, kalau ganti itu menunya enggak rugi pemilik restoran tuh, Pak, karena kan menunya kan awal buka restoran misalnya dia menunya A, kemudian 6 bulan diganti lagi menunya B, itu enggak dari tertipu konsumennya jadinya tuh, Pak. Enggak, di sini yang dimaksud dengan diganti ini mungkin menambahkan menu baru. Seperti misalnya kita baru buat restoran, kita masak ayam taliwang, ayam bakar, ayam ini. Nanti pas 6 bulan ke depannya, pas kita memperbarui, mungkin kita menambahkan ayam bakar madu atau ayam bakar ini. Jadi supaya orang lebih banyak tertarik dengan apa yang kita jual atau yang ada di restoran kita. Jadi gitu ya, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Saya telah memahaminya, Pak. Ya, sama. Masih ada yang ingin bertanya?
Kalau tidak, Bapak lanjut. Ini materi yang terakhir yaitu prinsip penyusunan menu. Anak-anak Bapak bisa lihat di sana, yang pertama itu kita harus memperhatikan kualitas dan kuantitas gizi yang diperlukan tercukupi dalam menu. Jadi kita pada saat penyusunan menu kita harus memperhatikan gizi yang diperlukan untuk makanan tersebut. Jadi tidak sembarang kita menyusun menu aja. Kita juga harus memperhatikan gizi apa saja yang ada dalam makanan supaya konsumen kita puas dengan apa yang kita sajikan. Yang kedua itu, hidangan harus dapat dinikmati dan memenuhi selera. Jadi, hidangan yang kita nikmati, yang harus kita buat ini, harus dapat dinikmati oleh konsumen dan dinikmati memenuhi selera konsumen itu. Jadi, pas konsumennya keluar dari restoran kita, konsumennya tidak apa namanya, tidak mengatakan puas pada saat keluar dari restoran tersebut. Jadi konsumennya bisa memberikan arahan kepada konsumen-konsumen lain, oh di restoran sana makanannya bagus, enak dan sesuai selera kita loh. Jadi itu juga termasuk keuntungan bagi restoran kita. Selanjutnya, dapat memberi rasa kenyang. Di sini semua restoran mungkin setelah kita makan itu kita akan kenyang. Jadi walaupun semua restoran itu membuat kita kenyang, tapi tidak semua orang menerima. Walaupun rasa kenyangnya di perut, tapi di hatinya tidak kenyang. Seperti kalau kita tidak memperhatikan gizi dan menu yang dinikmati memenuhi selera dari konsumen. Jadi kita juga harus memperhatikan rasa kenyang pada konsumen dengan asal buat menu aja. Selanjutnya harus terjangkau oleh keadaan keuangan. Jadi sebelum kita menjual makanan yang kita buat, kita harus menentukan dulu bagaimana sih, berapa sih dan gimana caranya supaya orang tidak terlalu keberatan dengan menu yang kita jual ini. Seperti nasi goreng, biasanya orang jual 15-20 ribu, kita jualnya 35 ribu. Jadi pasti orang cuma sekali itu dia ke sana. Dan restoran kita pun namanya juga jelek di mata yang lain. Pasti banyak yang bilang, oh di sana makanannya nggak enak, harganya mahal. Jadi orang nggak akan kembali lagi ke restoran. Itu yang akan membuat salah satu restoran menjadi bangkrut dalam penjualan. Yang kelima, tidak bertentangan dengan persyaratan sosial budaya. Di sini seperti kita kan di Indonesia, mungkin di restoran di area kita ini mungkin banyak kan yang beragama Islam. Jadi janganlah membuat makanan yang di luar seperti babi atau sejenis makanan yang haram itu. Juga harus memperhatikan tempat. Selanjutnya yang terakhir itu disesuaikan dengan ketersediaan pangan setempat. Jadi kita sebelum mengolah makanan ini kan kita harus tahu apa aja sih bahan-bahan yang digunakan pada saat pembuatan ini itu. Jadi jangan asal-asal buat aja, nanti pada saat proses penjualan ternyata bahannya tidak ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus pergi ke sana dulu mencari bahan. Untung kalau dapat, kalau tidak kan susah. Jadi membuat konsumen merasa risih dengan menunggu makanan yang kita masak. Jadi mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi Bapak ingin bertanya kepada murid-murid Bapak, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari
proses pembelajaran pada hari ini. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan bagaimana jika kita ingin berusaha misalnya Pak dalam di bidang kuliner, tapi ilmu kita masih kurang tentang gizi yang terkandung di dalamnya, karena kan kita kan melihat dari orang, kan cenderung melihat dari orang ketika orang itu berjualan itu, kemudian kita ikut juga berjualan seperti itu. Jadi misalkan kalau tidak tahu tentang kualitas gizi dalam makanan kita itu adakah undang-undang yang mengatur tentang makanan tersebut, Pak? Atau undang-undang atau tidak memperbolehkannya gitu? Sebenarnya itu tergantung kita sendiri. Kalau undang-undangnya sih menurut Bapak nggak ada. Ngapain sih masih ada undang-undang gitu kan? Ya, Tapi kita kan sudah tahu ini makanannya gizinya tinggi, jadi kita gunakan bahan yang ini aja kayak gitu. baik Pak, saya paham. Yang lain? Baik Pak, saya paham. Ya, terima kasih. Yang lain apakah masih ada yang ingin bertanya? Bapak rasa tidak ada. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Jikalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf. Karena yang selalu benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak, saya lupa ada tadi Pak. Ya. Tunggu Pak. Jadi kalau kesimpulan yang pokoknya bagi kami itu gimana tuh Pak tentang macam-macam menu ini Pak? Jadi Yang benar ketahui intinya Pak. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini, kita sebelum menyusun menu itu kita harus memperhatikan bagaimana dari seperti kita di Indonesia, kita harus tahu menu apa sih, jenis menu apa sih yang kita gunakan sebelum kita membuat menu. Jadi jangan kita di Indonesia tapi kita buat American menu nanti. Ya, jadi orang kurang tahu. Jadi kita harus memperhatikan dulu gimana kita tinggal. Jadi jangan asal-asal buat menu aja. Nanti percuma dibuat bagus-bagus tapi orang nggak ada yang datang. Iya Pak. Baik Pak. Saya telah paham Pak. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatan dan terima kasih kepada anak-anak Bapak yang sudah menerima atau mendengarkan Bapak dari tadi menjelaskan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.